Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairina Apni, dosen Prodi Pendidikan Matematika dari STKIP Budidaya Binjai. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan hasil video proses pembelajaran saya pada mata kuliah model pembelajaran inovasi. Mata kuliah model pembelajaran inovasi ini merupakan mata kuliah wajib pada prodi ini yang dibawakan pada semester 3. Adapun mata kuliah ini diberikan untuk membantu para mahasiswa nantinya sebagai calon guru untuk dapat mengenal beraneka macam model-model pembelajaran yang akan diterapkan di kelas nantinya ketika mereka menjadi guru. Kemudian pada kesempatan kali ini materi mata kuliah yang akan saya sampaikan pada video ini adalah pengantarnya terdahulu, yaitu model pembelajaran kooperatif. Dengan membawakan model pembelajaran kooperatif ini, saya harapkan mahasiswa nantinya tidak bingung akan model-model pembelajaran yang akan dijabarkan nantinya pada model pembelajaran inovasi untuk materi selanjutnya. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah saya kali ini yang pertama yaitu dapat mengetahui model pembelajaran kooperatif pada proses pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua dapat menjelaskan model pembelajaran kooperatif pada proses pembelajaran di kelas nantinya seperti apa. Demikian video pengantar dari saya. Selanjutnya dapat Anda saksikan video proses pembelajaran saya pada mata kuliah model pembelajaran inovasi ini. Terima kasih. Dasar model pembelajaran inovatif. Jadi sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, jadi hari ini kita absen. Masih semangat belajar? Masih. Hari ini mau absen dulu ya, dengan absennya ya. Aji Ramadan, Yola, Dea, Dwi Ade, Dewi, Karina, Joy, Kandita, Siska, Anissa, Lapri, Vito, Akila, Apria, Monika, Nana, Wardani, Rahma Dowarni, Dimas, Elsa, Sophie, Dinda, Rehan, Ferry, Agustina, Rizky Fadila, Putri Dayu, Kevin, Anjeli, Zulfi, Asro. Oke, berikutnya kita masuk ke materi kita, lanjutan dari yang kemarin tentang model pembelajaran. Hari ini yaitu konsep dasar model pembelajaran kooperatif. Nampak materinya dari belakang? Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dapat mengetahui model pembelajaran kooperatif dalam proses pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua, untuk menjelaskan model pembelajaran kooperatif dalam proses pembelajaran di kelas. Jadi dengan Ibu ajarkan materi ini nanti, kalian sebagai calon guru dapat mengamalkan model-model pembelajaran kooperatif ini nanti di kelas seperti apa. Jadi harus tahu dulu dasarnya model pembelajaran kooperatif itu apa. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya yaitu pengertian model pembelajaran kooperatif. Sebelum masuk ke pengertiannya, Ibu kasih dulu intermezzo. Pernah nonton Pragawati atau model fashion show di TV? Pernah. Mereka mempraktekkan apa atau apa yang diperagakannya, dibawakannya? Kalau fashion show yang diperagakan dan dipraktekannya apa? Baju atau busana gitu ya. Sama kayak guru, kalau sedang memperagakan atau membawakan model pembelajaran pasti ada yang dipraktekkan atau yang digayakannya di depan kelas.
Itulah namanya model pembelajaran. Untuk apa? Supaya apa yang gurunya terangkan dengan menggunakan model tadi mudah tercapai sama siswanya. Jadi tujuan pembelajarannya untuk apa mudah dimengerti sama siswanya. Paham? Jadi itu tadi pengertian model pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Jadi yang namanya model pembelajaran kooperatif dilakukan secara diskusi kelompok. Semua jenis model pembelajaran yang dilakukan secara diskusi kelompok namanya model pembelajaran kooperatif. Paham? Bisa kita lanjut. Yang berikutnya yaitu ciri-ciri atau karakteristik model pembelajaran kooperatif ataupun diskusi kelompok tadi. Yang pertama, adanya tujuan kelompok. Yaitu tujuan kelompoknya kalau diskusi kelompok untuk apa? Untuk ngerjain tugas kelompok. Kemudian yang kedua adanya tanggung jawab perseorangan. Jadi dengan adanya diskusi kelompok, katakanlah satu kelompok ada 5 orang. Masing-masing orang ini terdiri dari satu kelompok yang heterogen. Tahu heterogen? Satu yang pintar, 2 yang sedang, 3 biasa-biasa aja. Jadi masing-masing orang ini bagi-bagi tugas. Ada tugasnya dalam diskusi kelompok. Bukan harus melulu siswa yang pintar yang ngerjain, tidak. Jadi setiap anggota kelompok punya tugasnya masing-masing. Itu tadi maksudnya ada tanggung jawab perseorangan. Kemudian yang ketiga, adanya kesempatan yang sama untuk menuju sukses. Jadi kalau dikerjakan secara bersama-sama, satu dapat reward untuk semuanya. Jadi kalau dapat nilai yang baik untuk semua anggota kelompok itu. Paham? Kemudian yang berikutnya ada lagi adanya persaingan kelompok. Kalau bagi kelompok nanti jadi guru, ketika jadi guru nanti ataupun ketika magang 3 ke lapangan suruh masuk ke kelas bagi tugas kelompok, ingat bagi kelompoknya harus siswanya beda-beda kasta istilahnya. Ada pintar, ada yang sedang-sedang, ada yang biasa saja. Artinya kalau ada yang heterogen tadi, yang pintar mengajari yang bawahannya, begitu juga seterusnya. Jadi ada namanya persaingan kelompok. Yang pintar tidak melulu harus merasa pintar, walaupun memang pada kenyataannya yang pintar itu merasa lebih pintar daripada siswa yang biasa saja. Kemudian adanya penugasan khusus tadi ya, bagi-bagi tugas kelompok. Kemudian adanya proses penyesuaian diri terhadap kepentingan pribadi. Paham maksudnya? Adanya proses penyesuaian diri terhadap kepentingan pribadi. Yang namanya diskusi kelompok harus ada musyawarah. Nggak boleh ada ego, harus yang pintar aja didengarkan pendapatnya. Tidak boleh. Berikutnya yaitu ada tujuan pembelajaran kooperatif. Tujuan pembelajaran kooperatif atau pembelajaran diskusi kelompok itu untuk meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik. Cocok nggak? Meningkatkan kinerja siswa. Jadi kalau ada diskusi kelompok, bukan harus yang pintar aja yang ngerjain, tapi bagi tugas sama rata. Cocok? Tujuan yang tadi yang pertama. Kemudian pembelajaran model ini dianggap unggul dalam membantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang sulit. Artinya ketika guru menerangkan di depan, ada model siswa yang nggak paham penjelasan gurunya. Tapi ketika diajarkan menggunakan diskusi kelompok, dia paham akan penjelasan teman sebayanya. Ngerti maksud Ibu? Jadi dia lebih mudah mengerti kalau kawannya yang menjelaskan daripada gurunya. Itu artinya maksudnya memahami konsep-konsep yang sulit. Paham? Oke, berikutnya penerimaan terhadap keragaman, yaitu agar siswa menerima teman-teman yang mempunyai berbagai macam latar belakang, artinya saling pengertian. Kemudian pengembangan keterampilan sosial, yaitu untuk mengembangkan keterampilan diantaranya untuk berbagi tugas, aktif bertanya, menghargai pendapat orang lain. Berikutnya langkah-langkah model pembelajaran kooperatif. Tadi kalau misalnya gurunya yang mengajar menggunakan model pembelajaran kooperatif, yaitu cara yang pertama gurunya sampaikan dulu tujuan pembelajarannya apa, atau motivasi dulu siswanya sebelum belajar. Tadi sarapan di rumah, itu termasuk contoh motivasi.
Kemudian siap untuk belajar hari ini, itu namanya termasuk contoh motivasi. Setelah memotivasi siswa, baru sampaikan tujuan pembelajaran hari ini apa. Baru langkah yang kedua, habis itu menyajikan informasi. Menyajikan informasi ini guru menjelaskan materi pelajaran. Baru yang ketiga, mengkoordinasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Habis gurunya menerangkan materi pelajaran, baru siswanya disuruh bagi menjadi duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Kalau sebelumnya udah dibagi kelompok, kalau belum, berarti bagi dulu tugas kelompoknya. Kita bagi kelompok hari ini ya nak. Kelompok 1 sebutkan namanya. Ini duduknya di sini ditentukan, diatur. Berarti membagi kelompok. Kemudian habis duduk berdasarkan oleh kelompoknya, baru membimbing kelompok untuk bekerja dan belajar. Kasih tugasnya. Diarahkan setiap kelompok tugasnya apa, tugasnya ngapain, diarahkan. Gurunya keliling, jangan cuma duduk di meja dikontrol keadaan siswanya untuk belajar. Kemudian yang kelima, dievaluasi. Dievaluasi habis dikasih tugas, udah dikontrol, biarkan dulu siswanya ngerjakan tugas kelompoknya, dikasih waktu, misalnya setengah jam, 1 jam. Baru habis itu dievaluasi, oke udah selesai, barulah misalnya evaluasinya dalam bentuk presentasi ke depan atau membacakan hasil diskusi kelompoknya di kelompoknya masing-masing. Itu namanya evaluasi. Baru yang keenam, memberikan penghargaan. Setelah dievaluasi, katakanlah satu kelas ada 5 kelompok. Setelah dibacakan, setelah didiskusikan 5-5-nya, dibacakan hasil kelompoknya, dinilai sama gurunya. Ternyata yang paling tinggi nilainya kelompok 3. Kemudian kelompok 3 dikasih reward, misalnya dijajani gurunya ke kantin, atau satu kelompok dikasih coklat sama gurunya. Itu salah satu bentuk penghargaan. Paham? Udah masuk ke tujuan, ciri-ciri, kemudian langkah-langkahnya. Sekarang kelebihannya. Kelebihan dari model pembelajarannya, yaitu yang pertama, dapat mengurangi rasa kantuk dibandingkan belajar dengan sendiri. Betul apa enggak kalau diskusi kelompok? Karena bisa sambil ngobrol, sip ya. Kemudian yang harus diperhatikan dalam diskusi kelompok ini adalah ketika proses diskusi kelompok tidak ada yang namanya tidak ribut, apalagi untuk siswa SD. Wajar dan namanya diskusi kelompok itu. Apalagi misalnya materinya udah ibu jelaskan, kemudian silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Pasti ada adegan angkat kursi. Aku duduk sini, pasti ribut kan? Itu nggak bisa dihindari. Yang namanya diskusi kelompok pasti ada yang namanya ribut. Dan itu tidak akan bisa dihindari. Kan nggak mungkin kita jerit, diam, kan nggak mungkin. Terus pulang nanti urat lehernya. Jadi itu pasti harus ada, tidak bisa terkondisikan. Kemudian yang kedua, kelebihannya tadi dapat merangsang motivasi belajar. Maksudnya dapat merangsang motivasi belajar, tadi kan diskusi kelompok. Misalnya kayak yang dijelaskan sebelumnya, yang dapat nilai bagus tadi kelompok 3. Otomatis 4 kelompok yang lain, satu kelas ada 5 kelompok, yang dapat ranking kelompoknya kelompok 3, 4 kelas ini pasti amin ke depan, yuk kita perbaiki lagi biar kita yang dapat reward. Pasti otomatis yang lain jadi termotivasi. Kemudian berikutnya kelebihannya yaitu ada tempat bertanya. Biasanya yang namanya diskusi kelompok itu kayak yang bilang tadi, dia kalau gurunya ngomong atau gurunya yang bertanya mungkin ada rasa malu. Tapi ketika diskusi dengan teman sebayanya ya enak aja bertanya. Karena lebih mudah dimengerti dan lebih mudah dipahami sama teman sebaya. Kemudian berikutnya kesempatan melakukan resitasi oral. Resitasi oral itu kayak diskusi, ngomong gitu ke depan kelas, itu dilakukan kelebihan dari diskusi kelompok ataupun menggunakan model pembelajaran kooperatif. Kemudian yang terakhir kelebihannya adalah melalui kerja kelompok akan dapat membantu timbulnya asosiasi dengan peristiwa lain yang mudah diingat. Contohnya apa? Misalnya nih, maju nih kelompok 3 maju membacakan hasil diskusinya ke depan. Ya, kemudian ada sesi debat. Debat tahu nggak? Ada siswa yang kelompok yang lain bertanya, kemudian kelompok yang 3 udah menyampaikan jawaban yang benar, tapi kelompok yang bertanya nggak terima, itu namanya debat kan?
Itu biasanya kalau debat ada sesi, misalnya yang satu keras hatinya, yang satu keras kepala, ada nggak terima, mau lanjut sampai keluar arena diskusi. Itu maksudnya salah satu peristiwa yang mudah diingat. Paham? Yang terakhir yaitu kekurangan model pembelajaran kooperatif. Yang pertama itu kekurangannya, guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang. Berarti pilih dulu modelnya, mau model apa. Model kooperatif itu ada banyak. Ada problem based learning, ada jigsaw dan lain sebagainya. Dipilih sesuai materinya apa. Kalau nggak tepat berarti nanti proses pembelajarannya nggak berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan dukungan fasilitas, alat, biaya yang cukup memadai. Misal nih, belajarnya mau nonton video, berarti pakai video pembelajaran. Tapi sarana prasarananya tidak memadai, misalnya nggak ada infocus. Bisa belajar pakai video pembelajaran? Tidak. Berarti harus mau pakai model apa, belajar sambil nonton, berarti harus ada medianya. Kalau nggak ada, berarti cari model yang lain. Kemudian yang berikutnya, selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung, ada kecenderungan topik permasalahan yang sedang dibahas meluas sehingga banyak yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Misalnya ada sesi tanya jawab, kemudian karena gurunya asih nerangkan, asih diskusi, namanya pakai model kooperatif ya, waktunya tiba-tiba habis. Sementara minggu depan udah masuk harus materi yang baru. Maksudnya seperti itu. Jadi waktunya kalau bisa belajarnya itu pilih model yang pas, materinya pas, biar ketika proses belajarnya jalan, waktu belajarnya tidak habis sia-sia. Kemudian yang terakhir, saat diskusi kelas terkadang didominasi oleh seseorang. Hal ini mengakibatkan siswa yang lain menjadi pasif. Artinya sering nggak waktu sekolah dulu kalau ada diskusi kelompok, siswa yang pintar aja yang nanya? Ada? Atau bahkan nanya itu nunggu disuruh dulu, dipanggil dulu namanya baru siswanya mau nanya. Ada? Terus dia cenderung pasif. Jadi pilih kalau mau model kooperatif boleh diskusi, tapi pilih model yang tepat dengan materi pelajaran. Oke? Materinya sampai di sini aja. Berikutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Ada? Oke, silakan Anjeli. Apakah pembelajaran kooperatif ini bisa diterapkan di semua jenjang pendidikan? Terima kasih Anjeli untuk pertanyaannya. Bagus sekali pertanyaannya tadi. Apakah jenis model pembelajaran kooperatif ini bisa diterapkan di semua jenjang pendidikan? Bisa untuk semua jenjang pendidikan SD, SMP, SMA. Apalagi untuk SD, misalnya belajar sambil bermain peran. Itu salah satu contoh model pembelajaran kooperatif. Karena kalau SD itu kan senangnya belajar sambil bermain. Jadi pilihlah model pembelajaran kooperatif diskusi, tapi diskusi kelompok, belajar di kelompoknya tapi yang bermain peran. Sambil seperti kayak dongeng, bermain peran, kemudian belajar di kelompok, tidak di kelas tapi keluar kelas, itu cocok untuk di SD. Ningkat lagi ke SMP, yang SMP bagaimana? Kalau tadi SD bermain peran karena masih kecil lah kita bilang itu, nggak bisa dilibatkan belajar yang berat-berat. Katakanlah kita masuk ke yang level berikutnya, anak SMP. Biasanya anak SMP suka belajar yang bagaimana? Bermain peran suka. Kemudian kalau diskusi kelompok biasanya dia nggak mau yang berat-berat, kasih materinya misalnya buat gambar apa secara kelompok, kemudian presentasikan. Itu SMP kalau kooperatifnya. Kemudian masuk ke model pembelajaran kooperatif di SMA. SMA biasanya dia lebih ke studi kasus, dikasih masalah, dicari solusinya, habis itu baru dibacakan di depan kelas. Studi kasus, cari masalah-masalah yang lagi hits. Kemudian belajarnya nanti cari bahannya di perpus atau keluar kelas, baru didiskusikan ke depan kelas. Biasanya seperti itu. Jadi mau yang namanya model pembelajaran kooperatif memang cocok untuk semua level jenjang pendidikan. Tapi harus tepat disandingkan dengan materi yang pas agar tujuan pembelajarannya tercapai. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Oke, silakan Wardani. Bertanya, apa bedanya antara model pembelajaran
terima kasih Wardani pertanyaannya. Bedanya metode pembelajaran dengan model pembelajaran. Tadi di awal waktu intermezzo udah Ibu jelaskan model pembelajaran. Model pembelajaran apa tadi? Yang dipraktekkan guru apa? Gaya. Berarti yang dipraktekkan guru ketika menggunakan model pembelajaran adalah gaya mengajarnya mau seperti apa. Ada banyak jenis model pembelajaran. Mau diskusi berarti model diskusi kelompok. Mau gurunya menggunakan media pembelajaran ataupun alat peraga berarti menerangkan sambil mempresentasikan alat peraga. Jadi yang namanya model pembelajaran itu adalah cara guru ataupun gaya guru yang digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran agar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Paham? Itu model. Kemudian metode. Apa metode? Cara apa? Tadi model juga cara, tapi cara yang berhubungan dengan gaya penyampaian materi itu model. Tapi kalau metode berarti tingkatannya lebih atas dari model. Posisinya model di bawah, metode di atasnya. Berarti kalau di bawahnya model, di atasnya ada metode, berarti cara guru menggunakan model pembelajaran ataupun cara guru melakukan pemilihan model pembelajaran yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi metode itu cara guru milih model. Model itu pengaplikasiannya, cara menjelaskannya. Udah dipilih baru menyampaikan materinya bagaimana? Paham? Paham? Oke Wardani bisa diterima? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Pas? Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, sampai sini dulu pertemuan kita hari ini. Untuk tugas-tugasnya sudah Ibu berikan di Google Classroom, silakan dicek dan dikerjakan dan dikumpulkan sesuai tanggal deadline pengumpulan tugasnya. Kita lanjut lagi pertemuan kita minggu depan. Untuk pertemuan minggu depan yaitu jenis-jenis model pembelajaran kooperatif. Hari ini konsep dasarnya, minggu depan jenis-jenisnya ada apa aja minggu depan kita pelajari. Oke, sampai di sini dulu. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.